Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan bab membangun dan mengelola sistem. Dengan anggota kelompok 1, Duyana Francisca dengan NIM 132, 2, Yuleza Tata Meonika dengan NIM 133, 3, Hestidina Dwi Puspitasari dengan NIM 140. 1. Sistem sebagai perubahan yang direncanakan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. 4 jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. 1. Otomatisasi. Penerapan pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. 2. Rasionalisasi prosedur. Otomatisasi seringkali mengungkapkan kemacetan-kemacetan yang baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur dan struktur yang telah ada menjadi semakin merepotkan. Yang ketiga, merancang ulang proses bisnis. Proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Yang terakhir, pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Perancangan ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. BPM tidak pernah dimasukkan karena proses peningkatan memerlukan perubahan yang terus-menerus. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Yang ketiga, merancang proses baru. Yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Dan yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. 2. Ikhtisar dan pengembangan sistem. Analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analisis adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkan dengan sistem informasi. 1. Menentukan masalah. 2. Menentukan solusi. 3. Mengidentifikasi penyebab-penyebab. 4. Mengidentifikasi kebutuhan informasi. Desain sistem. Desain sistem atau sistem desain memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Desain ini dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut, seperti desain gedung atau rumah. Maka sistem informasi memiliki banyak kemungkinan desain, yang membuat salah satu desain ini lebih unggul dibandingkan dengan yang lain adalah kemudahan dan efisien yang mana memenuhi kebutuhan dari pengguna di dalam suatu rangkaian kendala teknikal, organisasional, finansial, dan waktu yang spesifik. Peranan dari para pengguna akhir. Kebutuhan informasi, pengguna mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan. Para pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi, bukan dari staf teknikal. Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama adalah pemrograman. Dalam tahap ini, spesifikasi sistem dipersiapkan. Selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Yang kedua, pengujian. Pengujian atau testing yang mendalam dan teliti
harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Menguji data harus dipersiapkan dengan hati-hati, meninjau ulang hasil, dan perbaikan akan dilakukan dalam sistem. Pengujian sistem informasi dapat dibagi 3 tipe aktivitas, yaitu pengujian unit atau pengujian program, yang kedua pengujian sistem, yang ketiga pengujian penerimaan, dan yang keempat rencana pengujian. Yang ketiga, konversi. 4 strategi utama konversi yang dapat dilakukan. Yang pertama, strategi paralel. Yang kedua, strategi pemangkasan secara langsung. Yang ketiga, strategi penelitian percobaan. Dan yang keempat, strategi pendekatan bertahap. Dan dalam menyelesaikan proses pengembangan sistem, yang terakhir adalah produksi dan pemeliharaan. Pemodelan perancangan sistem, metodologi terstruktur, dan metodologi berorientasi objek. Metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Terstruktur mengacu pada kenyataan bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap, dengan tiap tahap dibangun pada tahap yang sebelumnya. Pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek merupakan permasalahan tersebut. Pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Suatu objek yang menggabungkan data dan proses tertentu yang beroperasional dengan data tersebut. Data yang dikemas dalam suatu objek yang dapat diakses dan dinotifikasikan hanya dengan mengoperasionalkan atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau computer-aided software engineering case kadangkala disebut dengan rekayasaan ulang sistem berbantuan komputer, menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrograman. Umumnya, perangkat case mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perancangan yang standar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dan para spesialis teknis. Dan yang ketiga, mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Yang keempat, mengotomatisasi bagian analisis dan desain yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Dan yang kelima, mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian dan mengendalikan proses implementasi. Yang ketiga, pendekatan alternatif pembangunan sistem. Metode-metode alternatif. 1. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Tahap-tahap yang dapat dilakukan adalah 1. Menganalisis sistem, 2. Perancangan sistem, 3. Pemrograman, 4. Pengujian, 5. Konversi, 6. Produk dan pemeliharaan. Yang kedua, pembuatan prototip. Pembuatan prototip terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Tahap-tahap pembuatan prototip. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototip awal. Yang ketiga, menggunakan prototip. Yang keempat, merevisi dan memperbaiki prototip. Literatur review. 1. Pengembangan oleh pengguna akhir.
Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dan spesial teknik atau bahkan tidak sama sekali. 2. Pengembangan perangkat lunak. Selama beberapa dekade terakhir, banyak sistem yang telah dibuat oleh atas fondasi paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi umum bagi perusahaan bisnis antara lain pembagian gaji, piutang, buku besar, atau pengembalian persediaan. Untuk fungsi-fungsi universal seperti dengan proses standar yang tidak membuat perubahan bahwa dari waktu ke waktu, suatu sistem umum akan dapat memenuhi kebutuhan banyak perusahaan. 3. Ahli daya. Jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internal untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan ahli daya pekerja kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada penyediaan layanan tersebut. Yang keempat, pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi cepat atau RAD. RAD digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. Pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen atau komponen based development yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Layanan web dan komputasi berorientasi layanan. Layanan web sebagai komponen perangkat lunak yang dapat dipakai ulang, yang dapat diimplementasikan menggunakan Extensible Markup Language atau XML, dan protokol dan standar terbuka lainnya yang memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya tanpa membutuhkan pemrograman yang disesuaikan untuk berbagai data dan layanan. Pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC dan layar mereka yang jauh lebih besar. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.